Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kan ya, tek baca kitab jadi menggali ya kebahasaan Quran dan hadis. Jadi sekarang menggali ya hadis itu dari hadis Riyadhus Shalihin dengan syarah kitab Nuzhatul Muttaqin. Ya hadisnya sebelumnya sudah kita baca ya. Kita jelaskan juga ya dari segi irobnya, dari segi mufradat ya, kosakata. Kemudian faidah ya, faidah hadis. Ini sampai pertengahan ya sebelumnya kata fayantafiu wa yanfa'u ya. Nah, sekarang babu taubati ya mantul ya. Ya silakan. Pak Imran. Ini panjang ya, bisa dibagi 3 orang nih. Babu taubati maktubun. Ya, kenapa hari baca maktul? Kita babu atau bagi maktubun. Ini kan juga jelek. Maktubun berarti kan sebagai Khobar, ya, karena babunya kan mubtada. Oh ya, ini mubtada ini khobarnya. Terus wa taibu mak ya mak gitu. maktul. Makul mahuma adi mahuma adi minggu al dambi wa kasyarat al kalian ala alat Mahma apa tadi? Mahma mahuma tadi mahma mahma di azuma aduma mahma aduma kan mahma aduma minggu dan bu wakasaro sama itu babnya bab 6 sama kayak azuma berarti kasuratil khotoya alal da'i ila khairi wa may yang tasibu mu'alajati. Ini masdar dari alaja yu'aliju mu'alajati bi mu'alajati al-kusin ayyakuna hikmatu ya hikmatin tanwin kan hanya nggak ada alif za yang memiliki dari mati bil goti baligotin ya haisu bihaisu ya dapat dulu lama ya soli apa itu dari kata apa fatona fi'il mudhari'nya apa dulu dilihat dulu ya di kamus lama fatona ya fi'il mudhari'nya fatona yang fatona ya dan Fatina, Pak. Fatina yaptonu. Berarti wazan fa'ila yaf'alu. Fatina yaptonu, Pak. Yaptonu Iya. Yaptonu lama itu Neptonu
lima. Oh, lima. Lima yusriku nufusi Nufusa ada maf'ul bih. nufusa 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 wayat Wayas luku. wayat luku bisa sabi Ini sabili maf'ul bih sabila. sabila al amali wa fataka babu wa fathi ada atap ke amali. Fathi masdar. Fathi babu Mudhof ilaih. babu babi Rojai. Kobulu tahu batu Benar. tahu bati koili Kotili. Kotili kecil sekali. Kotili Amdan wa alaihi ijma'u ulamai liana gohiro minal hadisi ang kota lagu lil nufusi anak kotlahu ya anak patlahu lil nufusi karena amdan wa udwanan walam yamna'u dalika ada lam apa fungsinya? Lam yang di sukun lam yamna dalika minal kuburi min kuburi kubuli ya tuh Pak kubuli apa kubuli tempat ya udah ya. Ya, jadi di sini ada faedahnya ya. Babu taubati maftun. Pintu taubat itu terbuka. Wa taibu maqbulun. Orang yang bertobat itu diterima mahma azuma minhu dzanbu. Ya, walaupun ya meskipun besar dosanya ya, dosa darinya. Maka suratil khotoya dan banyaknya kesalahan-kesalahan. Kemudian ya berikutnya aladai hendaklah bagi seorang dai. Jadi ala ini menunjukkan kewajiban, perintah. Hendaklah ya berpeganglah. Jadi hendaklah seorang dai itu ilal khairi yang mengajak kepada kebaikan, waman yantasibu dan yang mengangkat diri atau memposisikan diri ya artinya berperan ya memiliki peran limu'alajati nufusi untuk mengobati jiwa ya maksudnya kan dai itu kan dia mensucikan jiwa ya ustadz ya penceramah dai ya gitu atau murabi ya mereka kan dai mengajak kebaikan dan mengobati jiwa-jiwa karena ilmu agama itu berisi obat terhadap hati manusia. Nah, bagaimana seorang dai dan tadi ya yang berperan untuk mengobati jiwa masyarakat an yakuna dza hikmatin balighat. Hendaklah memiliki hikmah yang besar. Ya, hikmah yang tinggi ya balighat itu kan puncak sampai ke puncak. Ya, bihaisu, nah bagaimana hikmah yang besar itu ya? Bihaisu yaftonu tadi ya, fatina yaftonu. Bihaisu yaftonu lima yuslihun nufusa wa yasluku biha sabilal amali wa fathi babir rojai. Ya, di mana dia itu cerdas ya, jadi paham. Ya, cerdas memahami apa yang bisa memperbaiki jiwa.
Ya, dan menempuh ya dengannya, dengan hikmah tersebut ya hanya kembali ke hikmah berarti ya. Jalan harapan dan membuka pintu harapan. Amal juga harapan, roja juga harapan. Jalan menempuh jalan harapan dan membuka pintu harapan. Jadi maksudnya dari hadis yang disebutkan di sini kan yang pertama datang kepada pendeta, tapi kata pendeta kan tidak akan diampuni karena sudah 99 orang yang dibunuh. Nggak ada lagi kesempatan, ya akhirnya dibunuh lagi pendeta tersebut jadi 100. Nah, tapi yang benar itu yang berikutnya. Seorang alim ya yang dia justru memberi harapan. Ya, memberi harapan bahwa Allah Maha Pengampun berapapun dosa ya sebanyak apapun. Nah, ini berarti seorang dai itu harus memberikan optimis, memberikan harapan yang bisa memperbaiki jiwa-jiwa mereka itu. Jangan malah ditakut-takuti ya dalam arti jadi pesimis ya nggak ada harapan lagi lah pokoknya kamu mah nggak boleh begitu bagi seorang dai. Jangan kita menutup pintu tobat yang Allah buka. Ya apalagi dijas, wah kamu mau udah begini, ya kan? Kamu mah ahlun nar. Tidak, makanya tidak boleh memvonis dalam dakwah. Ya namanya dakwah kan mengajak. Kalau orang udah divonis, berarti nggak ada lagi ruang untuk mengajak. Kalau udah divonis, udah dicap begitu. Nah itu salah dalam dakwah. Jadi mana harus apa? Oh, audien itu diberikan suatu harapan. Iya, harapan. Ya jangan divonis begini begitu. Ya, nah berikutnya faedah lain dari hadis ini ya, qabulu taubatil qatili, diterimanya tobat pembunuh amdan dengan sengaja. Ya, jadi orang yang membunuh dengan sengaja pun ya kalau dia benar bertobat ya maka akan diterima. Ya, walaupun tentu apa namanya ya harus siap ya menerima konsekuensi. Kalau orang membunuh misalnya ketika sudah dituntut ya oleh pihak keluarganya kemudian masuk pengadilan ya dia harus menerima hukuman. Apalagi kan dalam Islam hukumannya qisas. Nah, tapi kalau misalnya keluarga korban tidak menuntut, ya kan, tidak sampai ke pengadilan, tapi orang itu mau bertobat, ya insya Allah akan diterima, asalkan dia tobat dengan nasuha, dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi urusan ditegakkan hukuman pidananya, hukuman hadnya itu adalah ketika memang ada tuntutan dan sudah sampai ke pengadilan. Kalau sudah sampai pengadilan, mau tidak mau harus diterima. Dan ya seharusnya menjalankan sesuai hukuman Islam, hukum pidana Islam. Sama kayak pencuri juga ya. Pencuri dia kalau dalam Islam kan ya minimal 1/4 dinar. Pencuri 1/4 dinar, 1/4 dinar. 1 dinar itu kan sekarang hampir 3 juta, apa 4 jutaan ya. Jadi kalau 1/4 dinar ya 1 juta. Iya minimal nyuri 1 juta itu dipotong tangan. Ya jadi kalau misalnya dia dituntut lalu ditangkap misalnya pengadilan divonis ya harus diterima hukuman had itu. Tapi kalau misalnya tidak sampai ke pengadilan dia bebas apa namanya dan ingin bertobat kemudian mengembalikan misalnya yang dia curi, nah insya Allah kalau dia bertobat akan diterima. Jadi hukuman had itu kaitannya dengan pengadilan sebenarnya. Kalau sudah sampai ke pengadilan nah, baru ditegakkan. Tapi kalau belum mah ya silakan kalau bertobat. Nah, cuman kalau ada hak orang lain diambil harus dikembalikan. Sama aja yang berzina juga begitu ya kalau tidak sampai ke pengadilan. Ya apalagi kan untuk membuktikan saksi 4 orang saksi yang susah. Iya. Iya. Nah kalau misalnya tidak sampai ke pengadilan, orangnya misalnya ingin bertobat ya insya Allah
Walaupun tadi tidak diterapkan hukuman hadnya. Jadi hukuman hadma itu yang memutuskan pengadilan. Baik dengan saksi ataupun dengan pengakuan orangnya sendiri. Ya, nah ini menjadi ijma ya para ulama karena zahir dari hadis ini bahwa membunuh jiwanya dengan sengaja karena dia membunuhnya dengan sengaja kan, bukan dengan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja memang tidak kisos yaitu membayar denda diat. Bahkan udwanan dalam rangka memang apa namanya dia berniat berbuat jahat sengaja dan udwanan jadi memusuhi yang dibunuh itu karena kebencian. Ya, silakan topik berikutnya. Walam yamna dari walam yamna udah ya tadi ya. Walam yamna dalika min qabli taubati. Hah? Kita kadang baca ini baca 5 atau lama itu dilihat apa? Iya, dilihat konteksnya. Ya, dan hal itu tidak mencegah, menghalangi diterima tobatnya. Jadi walaupun tadi, jadi mau membunuhnya dengan sengaja, mau tidak, kalau orang bertobat, insya Allah. Ya, silakan berikutnya topik wahada. Wahada wa in kana fi syar'i min man qablana ikan ja'a fi lakinnahu ja'a fi syar'ina ma yu ma yu'ayyidu ka ada huruf jar qaulihi ta'ala fi suratil furqan illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatih ba'da qaulihi ta'ala wala yaqtuluna nafsa allati harama Allahu illa bil haqq wa hada binisbati yukubulihi taubati amma bil nasbihi nisbati li iqamatil hadi alaihi fa innahu idza rufi'a amruhu ila ini yang tadi saya fala tahula taubatihi taubatu jadi fa'il taubatuhu duna kisosi wa iqamatil hadi alaihi mujanabati ahlil ma'asi wa muqatu'atuhum ala hali madamu ala halihim wa masohabatu ahli atopnya kemana? Atopnya kalau itu ke muqata'atu tadi yang awal. Muqata'atuhum ya masohabat. Berarti musohabatu ahli taqwa wal ilmi wassolahi. Ya, dulu ya. Ini ada satu orang Pak Ridho ya di. Ya, Sat. Dari Pak kita jelaskan dulu ya. Baik, berikutnya ya. Yaitu wahada wa inkana fi syar'i man qablana. Ini meskipun dalam syariat
yang sebelum kita. Jadi maksudnya syariat sebelum Nabi Muhammad, syariat nabi-nabi ya sebelum Nabi Muhammad. Ja'a fi syar'ina, ya datang dalam syariat kita ma yu'aidu. Jadi maksudnya hadis ini kan menerangkan cerita sebelum Nabi Muhammad. Cerita orang yang membunuh kan dari kalangan Bani Israel ya. Iya kan? Sebelum Nabi Muhammad kan. Berarti itu syar'u man qablana istilahnya. Syariat orang sebelum kita. Nah, itu dalam usul fikih ada pembahasan salah satu dalil syar'u man qablana, apakah dia bisa diterapkan atau tidak dalam syariat kita. Ya, nah dia bisa kan tujuan disampaikan oleh Rasul dalam hadis kan, itu kan jadi pelajaran, artinya diamalkan juga dalam syariat kita. Ya, jadi selama misalnya tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, ya apalagi dikuatkan ya ini dalam ayat lain, dalam dalil yang lain. Jadi ya, mayu ayiduhu, jadi ja'a fi syarina, datang di syariat kita mayu ayiduhu yang menguatkannya. Faqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala di suratil Furqan, illa man taba, kecuali yang bertobat, wa amanu wa amila amalan salihan, fa ulaika yubadirullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah yang Allah ganti kesalahan mereka dengan kebaikan. Ba'da qauli ta'ala, setelah firman Allah Ta'ala, wala taqtulu an nafsallati haramallahu illa bil haq. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, ya, dengan haknya maksudnya misalnya karena kisos, ya karena hukuman-hukuman tertentu yang memang ditetapkan untuk dibunuh ya. Ya jadi ayat dalam ayat ini kan jelas ketika Allah melarang untuk membunuh illa bil haq, ya, berikutnya kan illa man taba, kecuali yang beriman, beramal soleh. Nah artinya orang yang membunuh ini kalau mau bertobat dia akan diampuni. Jangankan yang membunuh yang biasa, yang menyiksa seperti Ashabul Hudud kan, ketika Allah ceritakan ya kutila Ashabul Hudud ya dan seterusnya. Lalu innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman, bahkan siksaannya kan sangat besar, pakai api kan, parit api dimasukkan ke dalam. Nanti di Riyadhus Shalihin juga ada kisahnya itu tentang kesabaran ya. Dimasukkan ke parit api itu satu orang. Itu kan luar biasa penyiksaan. Tapi Allah masih mengatakan summa lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertobat. Artinya kalau mereka bertobat, Allah akan menerima tobat. Walaupun yang mereka lakukan itu sangat kejam. Nah, ini menunjukkan bahwa pintu taubat tuh ya Allah sangat membuka bagi siapapun sebesar apapun dosa ya dilakukan. Tapi kan mereka tidak bertobat. Sumalam yatubu walahum adzabul jahannam walahum adzabul hari. Ya, nah kemudian faidah berikutnya mujanabatu alil ma'asi wa muqata'atuhum madamu ala hari. Meninggalkan para pelaku maksiat ya dan memutuskan hubungan dengan mereka selama mereka ada dalam kondisi mereka seperti itu. Ya, karena ini ya sebagaimana yang diperintahkan oleh alim tadi itu, setelah kamu bertobat ya kamu harus pindah ya dari daerah kamu ya ke daerah lain. Nah, artinya kalau masih di situ ya teman-teman kamu, tetangga kamu, lingkungan kamu yang seperti itu akan mempengaruhi. Ya, maka ini hijrah ke tempat lain. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran yang bisa diambil
ya meninggalkan orang-orang para pelaku dosa besar, para pendosa itu supaya tidak terpengaruh. Karena orang itu ya mau sekuat apapun tetap ya akan terpengaruh oleh lingkungan. Wa musahabatu ahli taqwa ilmu sholat, dan bersahabat ya berteman dengan orang-orang yang bertakwa, berilmu dan soleh. Jadi penting lingkungan, ada komunitas. Ya kalau ke tempat penjualan minyak wangi di situ itu Iya. wangi orangnya. Ya, silakan berikutnya Pak Ridhoi ya. Ini ada Pak Sandi juga Ya nih. Ustaz. Dibagi dua. Habbullahi Hubu ya, hubu. hubbullahi ta'ala li taubati ibadihi wa ikhbarihil malaikati Eh, bi atopnya kemana ini? eh, ibadi Ustaz. Atopnya ke atop itu harus sejajar maknanya. Ikhbari. Nah, ke Ikhbari hubu. li taubati. Ke hubu berarti ihbaru wa ihbaru. Oh. Wa ikhbaruhu lil Kan malaikati ada linya kan? Wa ihbaruhul malaikata. Maf'ul bih. wa ikhbaruhul malaikata bidzalika mubahatun bihim. Apa? Mubahatan. Mubah maf'ul bih dari mana Ustaz? Bukan Bidzalika. maf'ul bih. Oh, Ini menjadi maf'uli ajli. oh maf'ul ajli. Itu dilihat maknanya kan sebagai ya, sebagai Mubahat bentuk kebanggaan ya kan. Kebanggaan mubahatan bihim. Wa wa akhdahu wa akhadahu. wa akhadahu biadun. Bi ada bi itu huruf jar. Biadin ibadihi Itu ide mudhaf jangan tanwin biadi. biyadi ibadihi at-taibina ilan naja ilan ilan najati. Ilan najati. Terus badlu Badlul jahdi. juhdi. Oh, Kalau jahdi mah lapar, oh. lelah. Badul juhdi. Kalau juhdi kesungguhan beda. Juhdi jadi beda. Kalau juhdi kesungguhan, jahdi mah lapar, lelah. Lain salah harokat lain makna sudah tadi ya. Iya, iya. Bad 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 badlul juhdi Hmm. wa tahmilil mas Dia watahammulu ya. hamala ya ham wa tahammulul masqat wa tahammulul Masyaqqati. masqati min Masyaqqati bukan maskoti. gimana Ustaz? Masyaqqati. Wa tahammulil masyaqqati min ajli lil Lihaqi. lil haqi Lihaqi. bisolih lil haqi. Enggak ada lamnya, Pak. Oh ini dua Enggak dalamnya ada Ustaz. itu lihaqi, bukan Oh lil iya. haqi, lil Oh lihaqi. lihaqi Ya. bisolihina wa fi'lu amalin wa fi'lu amalil muqarrabina dalilun muqarrabina dalilun Nah, dia diidofatkan juga. dalilu sadaqin. Dalilu sidqi. Oh siddiqin wa astagfirullah. Dalilu sidqir sidqir rogbati Sidqi rogbati rogbati. fit taubati ilallahi azza wa jalla. Yahsunu. Ya, cukup mungkin ya. Ya, cukup. Lanjut Pak Sandi. Pak Sandi ada Pak Sandi itu.
Monggo Pak Sandi. Mau baca Mas Andi Ya atau itu Pak lagi Sandi tadi. ada ini? Apa Ustaz? Ana lagi nyupir, Ustaz. Oh iya iya benar kayak Pak Ridho Yang ya salah, Ustaz. lanjut terus lanjut Ustaz. sampai akhir. Yahsunu bimay yasfa Eh halan. Yasunu biman yasifu. Yahsunu biman yasifu halan au Yankulu yang kulu kalaman an ghairihi mimma mimma yakrahu mimma yakrahu natqi nutqa mimma yakra'u natqa bihi nutqa bihi ya nutqa bihi natqosat. nu Oh iya nutqa. Mimma yakrahu nutqa bihi ayatiya bihi bilafdil ghaibi. Wa kadzalika idza kana yukhatibu yukhatibu bihadzal kalami ghairahu fala yudifuhu ilaihi mura'atan mura'atan lihasanil li husni lihusnil adbi adabi astagfirullah lihusnil adabi fil khitabi fil khitabi kama asyara ilaihi qauluhu innahu qatla fahallahu wa man yahulu innahu qatala fahallahu wa man yahulu bainahu wa fil hadisi isyaratun ila qadarihi ila qudratil malaikati ala tashakkuli wa tanwihi bifadlil insani haitsu ja'alal watanwihun ini atopnya ke isyaratun yang sebelumnya tuh ya isyaratun watanwihun gitu. Jadi atop itu harus sejajar. Sejajar sudah. Bifadlil insani haitsu ja'alal mulku ja'ala malaka ja'alal malaka malaikat kan ya. Oh iya. Ja'alal malakal hukmi Bukan hakama oh ja'alal mulkal hakama ala suratil adami ya. Adami. Ya, baik sudah ya. Ulang latihan. Ya, jadi berikutnya poin faidah ya berikutnya hubullah ta'ala li taubati ibadihi. Nah, ini menunjukkan kecintaan Allah kepada taubat para hambanya. Jadi di sini menunjukkan Allah sangat cinta, sangat senang kepada yang bertobat. Wa ibaruhul malaikata dan Allah mengabarkan ibaruhu ini masdar ya. Jadi ibaruhu maksudnya Allah mengabarkan al malaikata kepada para malaikat. Al malaikatnya jadi maf'ul bih. Jadi masdarnya ini beramal dia. Ibaruhu al malaikata. Bidzalika dengan hal itu mubahatan bihim. Nah, ini maf'uli ajli. Kenapa Allah memberitahukan tentang apa? Kecintaan ya Allah kepada orang yang bertobat, hamba yang bertobat. Karena Allah merasa bangga kepada mereka, mubahatan. Merasa bangga kepada orang-orang yang bertobat. Wa akhadahu biyadi ibadihi dan apa wa akhduhu ya ini masih atau berarti masdar wa akhduhu. Dan Allah mengambil ya biyadi ibadihi tangan hamba-hambanya at-taibin yang bertobat ila najati kepada keselamatan. Artinya dibimbing oleh Allah orang bertobat itu kepada keselamatan.
Badlul judi wa tahammul masyaqqati min ajri lihaqi bis salihina. Ya, faedah berikutnya mengerahkan kesungguhan dan menanggung kesulitan. Jadi mengerahkan kesungguhan dan menanggung ataupun memikul tahammul, memikul kesulitan ya dalam rangka ya atau semata-mata untuk bisa bergabung dengan orang-orang soleh. Nah, jadi seperti orang yang bertobat ini kan dia disuruh untuk pergi ke negeri tertentu yang di sana ada orang-orang soleh. Nah, untuk bisa bergabung dengan orang soleh itu kan butuh kesungguhan. Dia melakukan perjalanan, ya kan, jauh berat untuk bisa bergabung dengan orang soleh itu. Ya, berarti karena ada kenikmatan kan di situ. Sampai dia meninggal itu di perjalanan. Artinya sampai dia meninggal itu berarti kan ada kesulitan. Iya. Nah, makanya inilah ya yang apa namanya harus menjadi motivasi walaupun jauh gitu ya. Bisa berkumpul dengan orang-orang soleh itu adalah satu hal yang layak untuk diusahakan, diperjuangkan. Ya kan, walaupun melalui online gitu ya. Pak Sandi gitu ya, ada di Kuwait. Itu adalah satu hal yang layak ya untuk diusahakan untuk bisa berkumpul ya lihak ini bergabung di lahikoyal haku ya. Makanya kan kata Allah dalam Al-Quran apa namanya waladina amanu ya watabatum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatan. Ya orang beriman yang diikuti oleh keturunannya ya keimanannya itu maka alhaqna bihim. Kami akan satukan. Kami akan gabungkan walaupun antara orang tua dan anak atau di antara keluarga itu kan beda-beda amalannya, tingkat amalnya ada yang tinggi gitu ya, ada yang rendah. Dan berarti kan nanti di surga juga kalau ngukur amalan juga beda-beda tingkatan surganya. Nah, oleh Allah sebagai karunia Allah ya, itu keluarga itu akan disatukan di yang paling tinggi. Jadi yang amalannya rendah pun diikutkan. Karena keluarganya itu al-haqna, itu lihak. Jadi menggabungkan, bergabung. Wa fi'lu amalil muqarrabina dalilu sidqi ragbati fit taubati. Dan perkara apa ini? Wa fi'lu amalil dan mengerjakan perbuatan orang-orang yang didekatkan ya, didekatkan kepada Allah adalah dalil ya menunjukkan benarnya harapan dalam taubat kepada Allah. Ya, jadi melakukan pekerjaan orang yang didekatkan. Jadi maksudnya dia mau bertindak ya, mau merealisasikan ya. Jadi bukan hanya sebatas niat di hati tapi dibuktikan. Dengan tekad dia mau bergabung dengan orang soleh, ada usaha gitu ya. Nah, itu sebagai bukti benarnya taubat. Karena kan ada orang yang taubatnya nggak benar-benar gitu. Cuma di mulut aja. Yahsun biman merupakan hal yang bagus bagi orang yang mensifati, menjelaskan suatu keadaan halan awiyan kulu kalaman an ghairi atau menyampaikan suatu perkataan dari yang lain mimma yukrahu ya harusnya dimajulkan yukrahu nutku bihi ya yang memang tidak disukai untuk disebut aniya tiabi bila ya boleh dia atau hendaklah dia mendatangkan dengan lafadz gaib ya. Jadi maksudnya kan dalam hadis ini orang tersebut kan bertanya tentang dirinya ya sebenarnya kan
Ya, tapi dia mengatakan dia gitu. Jadi seakan-akan orang lain kan. Ya, jadi eh, kan yang membunuh itu dia 99 orang. Nah, dia menanyakan kepada rohib ya, kepada pendeta. Nah, tapi kan tidak secara langsung bahwa saya yang membunuh gitu. Karena kan hal itu hal yang dibenci, hal yang tidak disukai. Nah, boleh menggunakan seakan ada orang lain gitu. Ada seseorang umur 99 fahallahu min taubat. Apakah dia bisa bertobat? Jadi dia bukan saya, bukan secara langsung. Jadi boleh dengan bahasa tidak langsung. Jadi dia pakai dia. Jadi tidak secara langsung saya ya, itu boleh. Gitu secara. Jadi boleh. Itu hal yang bagus karena memang ya supaya tidak apa namanya secara langsung gitu ya. Wakadzalika idza kana yuhatibu bihadzal kalam gitu. Begitu juga apabila dia berbicara dengan perkataan ini kepada yang lain falayudifu ilaihi. Jangan menisbatkannya kepadanya. Jadi jangan langsung disebut namanya, disebutkan kepada. Jadi kalau tadi kan membicarakan diri sendiri. Sebenarnya saya tapi kan malu lah gitu ya atau jadi nyebutnya dia padahal saya kan gitu. Nah, kalau sekarang membicarakan temannya misalnya yang lain, tapi jangan langsung dinisbatkan kepada dia. Itu juga muro'atan lihusnil adabi fil khotob, menjaga baiknya adab dalam berbicara. Karena kalau dinisbatkan langsung kan nggak enak. Ya, jadi apa orangnya juga jadi nggak enak, jadi aibnya jadi jelas gitu ya, terbuka. Kama isya asyara ilai qauli sebagaimana dia berisyarat ya dengan dalam perkataan inau qatala. Nah, tadi ya dia yang membunuh fahallahu wa man yahulu bainahu. Siapa yang menghalanginya? Jadi tidak langsung. Nah, kemudian faedah lainnya wa fil hadis isyaratun ila qudratil malaika ala tasyakuli. Dalam hadis ini ada isyarat bahwa malaikat itu memiliki kemampuan untuk menjelma, tasyakul. Tasyakul itu menjelma jadi manusia. Karena kan ketika berebut ruhnya itu antara malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Nah, siapa yang mendamaikan? Allah mengirim malaikat lain dalam bentuk manusia. Artinya malaikat tersebut menjelma menjadi manusia. Ada banyaklah hadis-hadis lain ya. Seperti ketika menurunkan wahyu kan, malaikat Jibril juga menjelma jadi manusia. Dan kalau malaikat itu menjelmanya secara sempurna, basyaron sawiyah itu yang datang kepada Maryam. Beda dengan jin ya. Kalau jin mah nggak sempurna. Makanya kan setan-setan kan rata-rata ada yang buntu, ada yang apa gitu. Tidak sempurna. Kalau malaikat mah sempurna, bahkan kan ganteng gitu ya. Gitu ya. Penampilannya bagus. Itu malaikat. Wa tanwihun bi fadlil insan dan merupakan isyarat. Tanwihnya hampir sama dengan isyarat. Ya, juga isyarat keutamaan manusia di mana Allah menjadikan malaikat yang menjadi hakim itu hakam ya, hakim dalam bentuk manusia. Jadi dua malaikat yang berebut tadi, malaikat rahmat dan azab, itu kan didamaikannya oleh malaikat lain dalam wujud manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan manusia. Kenapa malaikatnya dengan dalam wujud manusia kan gitu? Berarti menunjukkan manusia itu mulia. Ya. Baik ya, alhamdulillah mudah-mudahan manfaat. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.